Di video One Day One Soal edisi 62 ini, saya akan membahas satu soal tentang terapan atau aplikasi dari turunan, teman-teman ya. Soal lengkapnya adalah ini, SNMPTN 2011. Dan saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari UMUGM tahun 2009, aplikasi atau terapan dari turunan. Seperti biasa, sebelum kita membahas ini teman-teman, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video kemarin ya, yaitu edisi 61. Ini dia, SBMPTN tahun 2017, turunan dari fungsi trigonometri. Saya harap teman-teman sudah mencobanya terlebih dahulu ya. Oke, kita kerjakan. Fx-nya adalah ini teman-teman ya, atau bisa saya tulis itu adalah sin, di dalam sin itu cos kuadrat x ya, atau ini cos x. Nah, cos x-nya yang kuadrat teman-teman. Turunannya agak kesini ya. Turunannya adalah, ingat dari video kemarin kita tahu dari yang paling luas yaitu sin, karena semua ini berada dalam sin teman-teman. Itu terlebih dahulu. Sin itu turunannya cos ya. Dalamnya tetap ini teman-teman. Cos x dikuadratkan atau gini ya. Nah, ini dia. Setelah itu, setelah sin dalamnya ada cos x kuadrat, pangkat 2-nya dulu. Berarti pangkat 2 itu turun sini menjadi 2 dikali cos x-nya pangkat 1 teman-teman. Nah, cos x-nya pangkat 1. Nah, cos x-nya tetap ya. Nah, gini. Setelah itu, setelah pangkat 2, dalamnya ternyata ada yaitu cos x. Turunannya adalah negatif sin x. Dan karena perkalian kita kurung ya. Negatif sin x, gini. Setelah itu dalamnya masih ada x. Turunannya 1. Atau kali 1 nggak usah kita tulis ya. Jadi inilah dia turunannya teman-teman. Kita sederhanakan. 2 kita majukan ke depan. Negatifnya maju ke depan. Berarti menjadi negatif 2 negatif 2 cos ya. Cos dari cos kuadrat x yang ini ya teman-teman ya. Dikali cos x kali sin x. 2 sama negatifnya udah maju ke depan. Berarti ini jawabannya teman-teman. Ada nggak? Kalau nggak ada itu diubah. Perhatikan cara mengubahnya. Ada sin sama cos yang sudutnya itu sama-sama x. Sudutnya sudah sama. Kemudian kalau dikali 2, nah itu ada rumusnya teman-teman. Yaitu ini ya. 2 sin x cos x. Nah ini sin sama cos dikali, kemudian kali 2. Hasilnya adalah sin 2 kali sudutnya teman-teman. Berarti itu sama aja dengan sin 2 kali sudutnya. Sin 2x ya. Negatifnya di depan. Sin 2x kita letakkan depan ya. Nah, baru yang ini. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Sebenarnya ini di depan, ini di belakang nggak masalah. Itu sama aja ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang D. Nah, ini teman-teman ya. Oke, saya harap teman-teman sudah paham ya, tidak ada kendala mudah-mudahan ya. Selanjutnya kita kerjakan soal yang saya bagikan di video sekarang dari SNMPTN tahun 2011 tentang aplikasi turunan. Hati-hati ini ya teman-teman, grafik ini adalah grafik Y sama dengan F aksen X. Bukan Y sama dengan Fx, bukan ya, tapi F aksen X. Jadi kalau misalnya kita mencari pernyataan yang benar, fungsi f memiliki titik minimum 0,-1, ini negatif 1 ya. Itu tidak benar, belum tentu benar teman-teman. Yang memiliki titik minimum 0,-1 itu bukan f, tapi f aksen x, f aksennya teman-teman. Nah, jadi hati-hati jangan terjebak di situ ya. Oke, kita gunakan teorinya. Kita tahu f aksen atau turunan itu sama aja dengan gradien
F ya teman-teman ya. Ada 3 kondisi gradien, yaitu positif, turunan atau gradien itu sama teman-teman ya, negatif, kemudian 0. Saat F aksennya positif, maka F-nya ini naik teman-teman. Yang negatif F-nya turun. Yang 0 ini F-nya stasioner atau mendatar. Saat stasioner ini diperoleh maksimum maupun minimum, tapi sifatnya lokal atau relatif. Nah, teorinya seperti ini teman-teman ya. Maksudnya seperti ini. Maksudnya misalnya ada grafik gini. Ini Y sama dengan Fx misalnya. Maka gradiennya, gradien di titik ini adalah ini teman-teman, gradien di sini. Gradien titik lainnya mungkin berbeda. Di sini ini gradiennya, di sini beda lagi. Di sini beda lagi, di sini beda lagi ya. Termasuk yang di sini misalnya itu beda lagi. Ini gradiennya. Gradien itu kemiringan ya. Nah, yang ini disebut naik. Lihatnya dari kiri teman-teman ya. Maka ini saat dia naik itu F aksennya dalam kondisi positif. Yang ini disebut mendatar. Berarti 0. Yang ini turun teman-teman, negatif. Ini mendatar lagi. Berarti 0 ya. Dan ini naik lagi berarti positif. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ini saat stasioner di sini ya. Sama sini itu diperoleh maksimum maupun minimum. Nah, ini namanya maksimum. Tapi baru lokal doang maksimumnya. Maksimum lokal atau relatif. Ini pun minimum tapi lokal. Kenapa lokal? Karena dia itu yang ini ya, itu maksimum hanya untuk lingkup segini doang. Karena kalau diteruskan ternyata ada yang lebih tinggi. Artinya hanya lokal segitu teman-teman. Relatif segitu doang. Jadi ini pun sama, minimumnya hanya minimum lokal atau relatif. Oke, sekarang kita akan mencari kondisi F dari grafik F aksen. Nah, dari grafik F aksen bisa kita terjemahkan ke F, teman-teman. Kita akan lihat, kita lihat F aksen dulu deh. F aksennya. F aksen itu nilai Y-nya ya. Di sini 0, teman-teman. Karena itu kan titiknya negatif 2,0. Nah, yang di sini 2,0 ya. Perhatikan F aksennya ini nilainya 0 saat X-nya negatif 2 sama 2. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, persis di negatif 2 sama 2 ini nilainya itu 0. Nilai dari F aksennya ya, ini F aksen ya teman-teman ya. Kemudian di kanannya 2, sebelah kanannya 2 ini grafiknya ternyata di atas sumbu X. Berarti nilainya positif. Nah, di sini positif kanannya 2. Antara negatif 2 dan 2, grafiknya itu di bawah sumbu X. Berarti negatif. Antara negatif 2 dan 2 ya. Nah, ini negatif. Di kirinya negatif 2, di sebelah sini, grafiknya di atas sumbu X. Berarti positif. Di kirinya negatif 2. Nah, gitu teman-teman. Dah, dari F aksen ini, bila diterjemahkan ke F, bentuknya seperti ini. Ini positif, berarti naik. Ilustrasinya bisa seperti ini. Nah, naik. Habis itu 0 itu artinya stasioner. Setelahnya negatif berarti turun. Nah, gini sampai 2, habis itu naik gitu, teman-teman. Nah, inilah grafik Y sama dengan Fx-nya. Perhatikan berarti di sini maksimum relatif atau maksimum lokalnya, yaitu di titik negatif 2, kita tidak tahu. Ini minimum relatifnya atau minimum lokalnya, yaitu di titik 2, sekian. Dah, berarti sekarang kita simpulkan mana yang benar dari pilihannya. A, F memiliki titik minimum di 0,-1. Nah, salah teman-teman. Ini kan bukan 0,-1. 2, sekian ya. Berarti ini salah. B, fungsi F naik pada interval 0 sampai tak hingga.
bukan dari 0 sampai tak hingga, tapi dari 2 sampai tak hingga ini naik. Kalau dari 0, nah 0 itu ini negatif 2, ini 2, 0 itu kan di tengah-tengahnya, ya kan? Ternyata yang di tengah-tengahnya di sini, ini 0 nih, 0, sekian, itu ada yang turun dan ada yang naik. Berarti tidak semuanya naik, berarti ini salah. C, titik minimum lokal terjadi di X sama dengan negatif 2. Salah, ini maksimum lokal ya. Minimum lokalnya di sini. D, fungsi f bernilai positif pada interval negatif tak hingga sampai negatif 2. Dari negatif tak hingga sampai negatif 2 sini apakah dia bernilai positif? Kita tidak tahu. Karena ini fungsinya nggak diketahui teman-teman. Ini hanya dalam bentuk umum y sama dengan fx. Nilai x-nya sih ketemu, tapi nilai y-nya kan kita nggak tahu. Jadi tidak bisa dijadikan kesimpulan ya. Yang ini. C juga salah tadi ya. Berarti yang E, kenapa E benar? Titik minimum lokal terjadi di X sama dengan 2. Ya, inilah dia minimum lokalnya. X sama dengan 2. Yang E, teman-teman. Oke, ini perlu dipahami dengan baik, teman-teman. Ya, silakan teman-teman pahami. Ini beberapa kali muncul di SIMA UI, UMGM, maupun di SBMPTN. Jadi saya rasa ini penting untuk dipahami, teman-teman. Ini pemahaman ya, bukan rumus cepat atau teknik mengerjakan, tapi ini pemahaman. Jadi teman-teman harus paham ini, harus dipahami ya. Oke, selanjutnya coba teman-teman kerjakan soal latihan dari UMGM tahun 2009. Ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih.